Assalamualaikum teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar geomorfologi eolian. Jadi di kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai geomorfologi eolian ini. Selamat menyaksikan. Nah, kita masuk nih kepada definisi geomorfologi eolian. Nah, bentuk alam eolian ini merupakan bentukan lahan yang dibentuk oleh pengaruh angin. Nah, istilahnya itu berasal dari kata aeolus, yakni dewa angin pada mitologi Yunani. Bentukan lahan eolian ini banyak ditemukan di wilayah di mana erosi dan deposisinya itu oleh angin merupakan tenaga utama dalam pembentukan lahan eolian ini, teman-teman. Nah, selanjutnya bentuk lahan asal proses eolian atau eolian ini juga dapat diartikan sebagai bentukan lahan oleh proses eksogonik dengan angin sebagai agen pembentuk utamanya, yakni dengan membentuk endapan oleh adanya pengirisan, pengangkutan, dan pengendapan bahan-bahan tidak kompak oleh angin. Nah, jadi bentuk lahan asal eolian ini ialah proses tenaga angin untuk pembentukannya, teman-teman sekalian. Nah, kita masuk kepada hubungan geomorfologi eolian dengan Al-Quran serta perkembangannya. Nah, di dalam kitab suci kita, agama Islam yakni Al-Quran, di dalamnya telah dijelaskan tentang bentukan lahan yang disebabkan oleh agen seperti angin. Nah, angin yang membentuk lahan eolian tersebut bergerak dengan sendirinya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam Quran surah Asyad ayat 36, yakni artinya kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Nah, kita masuk kepada proses-proses pembentukan lahan eolian. Untuk bentang lahan eolian itu dapat terbentuk melalui proses yang dinominasi oleh pergerakan angin. Terdapat beberapa kondisi yang diperlukan dalam proses eolian ini, yakni di antaranya yang pertama pasukan pasir yang besar, kedua angin kencang cukup untuk menggali sedimen, ketiga kapasitas angin untuk membawa beban sedimen, kemudian halangan pada jalur angin yang membawa sedimen sehingga deposisi dapat terjadi. Begitulah yang diperlukan. Proses eolian melibatkan erosi, transportasi, dan pengendapan sedimen oleh angin. Erosi mencakup pengikisan lapisan atas permukaan oleh angin. Transportasi membawa partikel-partikel hasil erosi, dan deposisi terjadi ketika angin tidak dapat membawa partikel sedimen lebih jauh lagi. Kemudian angin meskipun bukan sebagai agen geomorfik yang sangat penting yang dibantu oleh angin tidak banyak dijumpai, namun tetap tidak bisa dapat diabaikan. Nah, proses-proses yang disebabkan oleh angin meliputi erosi, transportasi, dan deposisi. Masuk kita pertama yaitu erosi oleh angin. Nah, kemampuan aliran angin dalam mengerosi permukaan lahan itu dapat ditentukan oleh dua faktor utama, yakni kecepatan angin dan kekerasan permukaan. Nah, kemampuan erosif meningkat secara eksponensial dengan peningkatan kecepatan angin. Akibatnya, angin kencang mampu menyebabkan lebih banyak erosi dibandingkan angin kecepatan lebih lambat. Erosi oleh angin dapat lebih mudah terjadi pada lahan-lahan kering karena pada lahan lembab kandungan air dan vegetasi mengikat permukaan partikel tanah sehingga sulit untuk terangkat dan dibawa oleh angin. Erosi angin dibedakan menjadi dua, yakni deflasi dan abrasi. Masuk yang kedua yaitu transportasi oleh angin. Nah, cara transportasi oleh angin pada dasarnya itu sama dengan transportasi oleh air, yakni secara melayang atau suspension dan menggeser di permukaan atau traction. Nah, secara umum partikel halus debu dibawa secara melayang dan yang berkompresor dibawa secara menggeser di permukaan atau traction. Nah, pengangkutan secara traction ini meliputi meloncat atau saltation dan menggelinding atau rolling. Masuk yang ketiga yaitu pengendapan oleh angin. Nah, jika kekuatan angin yang membawa material berkurang atau jika turun hujan, maka material-material pasir dan debu tersebut akan diendapkan. Nah, jika kecepatan angin yang membawa material menurun atau jika hujan turun, material yang sebelumnya terbawa oleh angin akan terposisi ke permukaan. Partikel-partikel hasil erosi dan transportasi terendapkan di wilayah lain menjauhi daerah sumber. Nah, deposisi selalu terjadi setelah erosi dan transportasi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk lahan eolian dan perkembangan lahan eolian. Nah, lihat dari proses pembentukannya, bentang alam eolian dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni bentang alam akibat proses erosi oleh angin dan bentang alam akibat proses pengendapan oleh angin. Masuk yang pertama yaitu bentang alam eolian akibat proses erosi. Nah, proses erosi oleh angin ini dibedakan menjadi dua, yakni proses deflasi dan abrasi. Nah, masuk yang pertama yaitu bentang alam hasil proses deflasi. Bentang alam hasil deflasi ini dapat kita bedakan menjadi tiga, yakni cekungan deflasi, lag gravel, dan descent furnace.
Nah, masuk yang kedua yaitu bentang alam hasil proses abrasi. Nah, bentang alam hasil proses abrasi atau korasi antara lain yakni seperti dentifric, yakni beberapa sisa batuan berukuran bongkah-bongkah yang dihasilkan oleh abrasi angin yang mengandung pasir akan membentuk eikanter, single egg atau tricanter atau string egg. Nah, selanjutnya yaitu bentuk polis. Nah, polis ini terbentuk pada batuan yang mempunyai ukuran butir yang halus, digosok oleh angin dan mengandung pasir, atau yang mengandung silt blast yang mempunyai kekuatan lemah. Nah, sehingga hasilnya akan lebih mengkilat. Misalnya pada quartzite akibat erosi secara abrasi akan lebih meningkat. Nah, bentukan lainnya ialah grovels. Nah, angin yang mengandung pasir dapat juga menggosok dan menyapu permukaan batuan, membentuk suatu alur yang dikenal sebagai grovels. Nah, pada daerah kering, alur yang demikian itu sangat jelas. Alur-alur tersebut memperhatikan kenampakan yang sejajar dengan sisi yang jelas. Nah, selanjutnya yaitu sculpturing atau penghiasan. Batu jamur atau mushroom, yakni batu yang tererosi oleh angin yang mengandung pasir sehingga bentuknya menyerupai batu jamur atau mushroom. Selanjutnya itu yardang. Yardang ini adalah pada batuan yang halus abrasi oleh angin secara efektif memotong sepanjang jalur lekahan, membentuk bentukan sisa yang berdiri memanjang yang disebut dengan yardang. Nah, kehadiran rekahan-rekahan mempunyai pengaruh penting pada orientasi beberapa yardang. Material yang halus tertransport, sedangkan lapisan yang resisten membentuk perlapisan dengan material lain yang kurang kompak. Setelah bentang alam hasil erosi oleh angin, kemudian yang kedua itu bentang alam hasil pengendapan oleh angin. Nah, bila kekuatan angin yang membawa material berkurang atau jika turun hujan, maka material-material yang terbawa oleh angin akan diendapkan. Nah, bentang alam hasil proses pengendapan angin dapat dibedakan menjadi dua, yakni sebagai berikut. Nah, contoh bentuk alam eolian hasil pengendapan oleh angin yaitu dun. Dun adalah suatu timbunan pasir yang dapat berpindah-pindah, bentuknya tidak dipengaruhi oleh bentuk permukaan dan rintangan. Berdasarkan ukurannya, proses hasil pengendapan material pasir yakni sebagai berikut. Yang pertama itu ripples, yakni berukuran 5 sampai 2 cm dan tinggi 0,1 sampai 5 cm. Yang kedua itu duns, lebarnya 3 sampai 600 meter dan tingginya 0,115 sampai 15 meter. Yang ketiga yaitu megadun, lebarnya 300 sampai 3 km dan tingginya 20 sampai 400 meter. Nah, selanjutnya itu loess. Nah, daerah yang luas tertutup material-material yang halus dan lepas itu disebut dengan loess. Nah, beberapa endapan loess yang dapat kita jumpai di Cina Barat mempunyai ketebalan sampai beberapa ratus meter. Nah, di tempat lain kebanyakan endapan loess tersebut hanya mencapai beberapa meter saja. Beberapa endapan loess menduduki daerah yang sangat subur. Nah, demikianlah nih teman-teman hasil diskusi atau penjelasan kita di video kali ini. Nah, terima kasih atas teman-teman sudah bersedia dalam menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, kami dari kelompok 10 memohon maaf. Jangan lupa ya, like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.